Pada mata kuliah perkembangan peserta didik kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai topik kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi, silakan disimak. Jadi, manusia tumbuh melalui banyak tahapan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik idealnya dilalui dengan minimal terjadinya kondisi yang dapat menghalangi terjadinya pertumbuhan tersebut. Dalam proses tumbuh kembang yang dialami setiap individunya, pasti akan terdapat kontribusi faktor internal maupun faktor eksternal yang berdampak terhadap tumbuh kembangnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Baik, saya, Kadek Yuni Wulandari, akan menjelaskan mengenai faktor internal yang pertama, yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat membedakan dalam diri tiap individu seseorang. Seiring dengan kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang pengetahuan, para ahli mulai membuat instrumen untuk mengukur kecerdasan seseorang, yaitu berupa instrumen baku yang dimana diharapkan dapat memberikan gambaran psikogram yang menggambarkan aspek-aspek psikis, seperti mengukur kecerdasan, mengukur tingkat kecerdasan, dan daya analisis, serta aspek psikis yang berkaitan dengan sikap kerja, seperti daya tahan kerja, ketelitian, ketekunan, kecepatan kerja, dan prestasi kerja. Termasuk juga dapat mengukur kepribadian yang berkaitan dengan kemandirian, keadaan emosi, penyesuaian diri, sikap sosial, dan kepercayaan diri. Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh psikolog, nantinya dapat memberikan informasi mengenai kecerdasan seseorang, seperti skor analogi verbal, logika, dan saran untuk melanjutkan studi. Dari hasil analisis ini akan mampu memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat menentukan pilihan ke arah mana nantinya mereka dapat melanjutkan pendidikan sebagai jembatan untuk karirnya kelak. Ada kalanya kegagalan seseorang bukan karena dirinya tidak cerdas, tetapi karena ada penghambat lain yang membuat dirinya tidak percaya atas kapasitas yang dimilikinya. Untuk itu, hasil temuan dari kecerdasan individu seseorang dan dilengkapi dengan temuan dari konselor akan memudahkan sekolah atau guru mengenal kapasitas diri siswa dan menolong serta menguatkan mereka bahwa diri mereka memiliki kapasitas atau potensi. Untuk mengetahui kecerdasan individu atau seseorang, tidak cukup hanya melalui hasil tes saja, tetapi dapat dilakukan dengan observasi terencana atau tidak terencana untuk melengkapi data dari hasil tes yang telah dilakukan. Seringkali orang tua yang mengamati perkembangan anaknya dan menyatakan bahwa anaknya cerdas, mudah memahami instruksi padahal usianya masih balita. Bertambah usia anaknya, apa yang selama ini menunjukkan kecerdasan ternyata tidak cerdas. Prestasi di sekolah tidak menonjol. Apa yang salah dengan penilaian orang tua tersebut? Atau karena ketidaktahuan orang tua mengategorikan apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kecerdasan atau inteligensi, inteligensi atau kecerdasan adalah suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan dan melakukan penerapan seiring dengan tugas perkembangan sebagai individu dalam penerapan pengetahuan yang dimiliki di lingkungan kehidupannya. Seperti yang kita ketahui, dengan ditemukannya internet menjadi salah satu media sosial yang sangat dominan dalam kehidupan generasi saat ini, yakni penemuan teknologi untuk membantu manusia lainnya melakukan jejaring sosial dengan menggunakan media internet, tanpa harus hadir secara fisik dan mampu menyebarluaskan informasi. Artinya, orang yang menemukan internet ini memiliki kecerdasan. Kurun beberapa dekade, kecerdasan hanya dilihat dari aspek inteligensi saja, cenderung tidak melihat kecerdasan yang majemuk. Dengan munculnya kecerdasan majemuk atau lebih dikenal dengan multiple intelligences, memberi peluang bagi guru lebih mengenal lagi apa saja yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk, di antaranya yakni kecerdasan majemuk verbal linguistik, yang dimana penekanannya pada bunyi, struktur, makna, dan fungsi bahasa. Cerdas dalam hal ini ditampilkan dalam hal berbicara, suka bercerita, pandai melucu, bisa bernegosiasi, mampu mengekspresikan perasaan melalui kata-kata, dan mempengaruhi orang lain.
Kecerdasan termasuk gen bawaan, yang dimana sifat-sifat, kemampuan-kemampuan, dan kapasitas lainnya yang diturunkan. Oleh karena itu, potensi dan kapasitas dasar yang dimiliki anak sebagai bawaan dasar perlu mendapatkan kesempatan dan peluang untuk mengalami perkembangan. Untuk itu, stimulus yang diberikan diharapkan sesuai dengan keadaan dari lingkungan sekitarnya. Saya, Nikita Sri Partini, akan menjelaskan faktor internal yang kedua, yaitu mengenai bakat khusus. Bakat khusus. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai bakat tertentu. Dalam satu keluarga bisa mempunyai bakat yang berbeda-beda. Artinya, setiap anak memiliki bakat khususnya dan dengan kapasitas yang berbeda. Yang dimaksud dengan anak berbakat ialah yang mempunyai bakat-bakat dalam derajat tinggi dan bakat-bakat yang unggul. Ada anak yang berbakat intelektual umum, biasanya mereka mempunyai taraf inteligensi yang tinggi dan menunjukkan prestasi sekolah yang menonjol. Ada pula yang mempunyai bakat akademis khusus, misalnya dalam matematika atau dalam bahasa, sedangkan dalam mata pelajaran lainnya belum tentu mereka menonjol. Ada juga anak yang inteligensinya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi unggul dalam kemampuan berpikir kreatif produktif. Ada pula juga anak yang bakatnya dalam bidang olahraga atau dalam salah satu bidang seni seperti melukis ataupun musik. Ada juga anak yang di sekolah tidak termasuk siswa yang pandai, tetapi menonjol dalam keterampilan teknik. Ada juga anak yang selalu dipilih oleh guru atau temannya menjadi seorang pemimpin karena mereka berbakat dalam bidang psikososial. Jadi, seiring dengan kemajuan dan perkembangan pengetahuan, saat ini ada yang namanya asesmen untuk mapping talenta. Instrumen ini memberikan urutan bakat individu. Keseluruhan bakat digambarkan dalam sebuah peta yang membagi atas 4 peta besar, yaitu yang pertama, striving atau berusaha, yang kedua, thinking atau pikiran, yang ketiga, relating atau berhubungan, dan yang keempat yaitu influencing atau mempengaruhi. Thinking atau berpikir yang dimaksud adalah bagaimana individu dalam melakukan aktivitas kegiatannya didominasi oleh strategi, ide, analisis, belajar, ada topik atau konsep yang selalu dipikirkan dengan menggunakan aktivitas mental. Striving ini selalu berusaha untuk secara terus-menerus menjadi lebih baik. Ada kecenderungan fokus, memiliki nilai-nilai hidup yang dapat dipercaya, memiliki disiplin, konsisten, sedangkan yang memiliki bakat yang dominan dalam relating seperti mudah menjalin hubungan dengan orang lain dan memiliki sikap saling pengertian. Jadi, pemetaan talenta atau bakat adalah salah satu cara yang dapat memberikan informasi tambahan yang dapat menolong individu mengenal kapasitas dirinya. Ini memberikan informasi bahwa setiap orang sebagai individu memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Tidak ada yang sama termasuk kembar sekalipun, karena pada dasarnya bakat sangat kompleks. Kecerdasan tidak lepas dari gen kedua orang tuanya. Artinya, dalam proses berlangsungnya tumbuh kembang, terjadi yang namanya pemenuhan kebutuhan dari cikal bakal individu. Dapat disimpulkan, bakat khusus adalah suatu kapasitas yang dimiliki anak karena setiap anak sebagai peserta didik memiliki bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka, bakat khususnya juga berbeda dalam diri setiap anak. Saya, Niwayan Epiani, akan menjelaskan faktor internal yang ketiga, yaitu keterikatan kecerdasan, bakat, dan prestasi. Bakat merupakan salah satu indikator yang memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi baik secara internal maupun eksternal agar bakat itu dapat terwujud seoptimal mungkin. Contohnya, seorang anak yang memiliki bakat bernyanyi, jika ia tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan dilengkapi dengan media untuk bernyanyi, ada kemungkinan bakat tersebut tidak akan ditampilkan secara optimal.
Orang tua sebagai pendidik yang utama perlu menyadari putra-putrinya mempunyai bakat dalam bernyanyi dan mengusahakan agar mendapatkan peluang, kesempatan, dan pengalaman yang sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya. Maka akan dapat mencapai prestasi yang unggul, bahkan dapat menjadi penyanyi yang terkenal. Sebaliknya, anak yang mendapatkan pendidikan bernyanyi dengan baik namun tidak memiliki bakat dalam bidang bernyanyi, maka tidak akan pernah mencapai prestasi dalam bidang tersebut. Jadi dapat disimpulkan kaitan antara kecerdasan, bakat, dan prestasi, yaitu anak yang cerdas belum tentu prestasinya mencerminkan kecerdasannya. Ada juga anak yang berbakat belum tentu cerdas tetapi prestasinya mengagumkan. Dengan kata lain, anak berbakat belum tentu cerdas secara akademik tetapi mampu menunjukkan prestasi yang gemilang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu faktor eksternal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal yang pertama, yakni kesehatan dan nutrisi. Faktor eksternal yang mungkin terjadi yaitu saat kehamilan ibu mengalami keracunan makanan, terkena penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan janin mengalami gangguan, atau mengalami kecelakaan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehamilan dan pertumbuhan dan perkembangan janin. Kita mengetahui bahwa pengaruh nutrisi dan stimuli yang diberikan dari luar juga berpengaruh kepada perkembangan anak nantinya. Salah satu faktor eksternal lainnya adalah pola asuh dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua, seperti perbedaan dalam penerapan pola asuh dalam membesarkan dan mendidik anak. Pola asuh yang diberikan kepada anak dalam usia sekolah tentunya tidak bisa disamakan dengan remaja. Bagaimanapun pemahaman mereka berbeda dalam penerapan pengasuhan. Namun untuk hal yang mendasar bisa saja sama, yakni penerapan disiplin sejak dini, sehingga menjadi pola kebiasaan yang nantinya akan membentuk karakter anak peserta didik. Yang kedua yaitu peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anggota keluarga. Karena ada sebagian orang tua yang tidak memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya yang dipicu oleh banyak faktor. Faktor tersebut mungkin dari faktor ekonomi ataupun kurang didikan dari orang tuanya. Di mana fungsi keluarga yaitu sangat banyak, antara lain yaitu ekonomi, pendidikan, biologis, perlindungan, tempat bersosialisasi, religius, serta fungsi rekreatif. Fungsi ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan anak, begitu juga dengan kehidupan sosial anak dimulai dari rumah. Karena rumah dan keluarga idealnya menciptakan hubungan relasi antar orang tua. Anak sebagai hubungan yang dapat mengatasi ketidaknyamanan, artinya dikondisikan untuk menjalin komunikasi yang dapat membangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Selanjutnya, nilai-nilai religius yang harus ditanamkan sesuai dengan keyakinannya. Bagaimana hidup saling menghargai dengan orang lain, bukan karena satu agama ataupun satu keyakinan, tetapi nilai-nilai religiusnya ditampilkan dalam proses bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi lainnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana keluarga mampu menciptakan fungsi rekreatif, artinya dijalin kehidupan yang membuat anggota keluarga untuk mendapat tempat menggali kapasitasnya untuk berkarya. Ada peluang dan tempat untuk mengekspresikan dirinya. Dengan kata lain, jika seluruh fungsi yang disebutkan berperan sesuai dengan kebutuhannya, diharapkan anak-anak yang terlahir di keluarga tersebut akan dapat menjadi anak usia sekolah yang mencerminkan tanggung jawab sebagaimana yang seharusnya. Jadi, aktivitas kehidupan yang terjadi di dalam keluarga merupakan gambaran kecil dari kehidupan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Keluarga atau di mana anak dibina sejak dini adalah laboratorium kehidupan. Mungkin saja ada atau terjadi konflik dan bagaimana penyelesaiannya.
Untuk itu, ada baiknya orang tua memperhatikan pola pendidikan yang memberikan peluang bagi anak-anaknya untuk bisa berkembang, yaitu memberikan wadah untuk mengekspresikan dirinya. Orang tua juga berperan untuk melindungi dan mengawasi, serta ada ruang gerak kebebasan untuk berpikir dan berkarya sesuai dengan usianya. Faktor eksternal yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Sekolah sebagai salah satu faktor lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan peserta didik, seperti relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, ataupun relasi orang tua dengan guru. Faktor lingkungan eksternal berpengaruh dan berkontribusi terhadap perkembangan kehidupan setiap individu. Pada saat ada individu yang memberikan penguatan dan menjelaskan dengan tepat dengan cara yang tepat, dapat merubah perilaku maupun sikap dalam menghadapi kehidupan. Begitu juga dengan tantangan kehidupan saat ini yang didominasi oleh teknologi. Media elektronik menjadi hal yang sangat melekat dengan kehidupan keseharian. Media ini digunakan mulai dari komunikasi dengan kawan dekat, teman sekantor, ataupun anggota keluarga. Yang dapat dipastikan, media tersebut memfasilitasi penggunanya untuk menggunakan seoptimal mungkin. Tidak dapat dipungkiri, media handphone menjadi salah satu media yang sangat melekat dengan kehidupan manusia modern saat ini. Pengaruh lingkungan ada yang positif, ada juga yang negatif. Misalnya, melihat orang lain yang hidup berkecukupan dapat menjadi pendorong untuk diri seseorang berusaha, atau mungkin sebaliknya tidak ada dampak positifnya. Tergantung bagaimana seorang anak dapat menilai lingkungannya. Misalnya seorang anak yang tumbuh di keluarga yang tegas, maka jika diambil dari sisi positif, mental anak tersebut menjadi kuat dan pemberani. Sedangkan jika diambil dari sisi negatif, mental anak tersebut menjadi tertekan dan menjadi seorang yang keras juga. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.